Warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan belajar mengenai cara membuat ringkasan. Nah, ada 4 poin. Nah, di sini anak-anak juga bisa tulis di buku catatan tema ya. Nah, yang pertama adalah membaca cerita atau membaca naskah. Naskah yang disajikan oleh ibu. Kemudian yang kedua adalah mencatat gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, kemarin kita sudah belajar ya mengenai gagasan pokok, bahwa gagasan pokok itu adalah ide atau inti dari suatu kalimat atau suatu paragraf. Nah, gagasan pokok ini juga terletak di awal, bisa terletak di awal kalimat, di awal paragraf, atau juga bisa di akhir paragraf atau di akhir kalimat. Seperti itu, atau juga bisa di awal dan di akhir. Kemudian yang ketiga adalah gunakan kalimat baru. Seperti itu, atau kata-kata yang baru seperti kata penghubung, kemudian, lalu, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah menyusun gagasan pokok menjadi sebuah paragraf ringkasan. Jadi gagasan pokok itu akan disusun menjadi paragraf ringkasan dengan ditambahkan dengan kalimat-kalimat baru dan kalimat-kalimat baru. Nah, di sini Ibu sudah punya teks, yaitu tentang Tari Kipas Pakarena. Di sini Ibu akan mencontohkan cara membuat ringkasan dari teks Tari Kipas Pakarena ya. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu bahwa kita harus membaca teksnya terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu baca Tari Kipas Pakarena. Teksnya dari awal, dari paragraf yang pertama. Ini paragraf yang pertama, kemudian ini paragraf kedua, dan ini paragraf ketiga. Yang kedua, langkah kedua yaitu mencatat gagasan utama atau gagasan pokok dari teks ini. Nanti Ibu akan mencarikan gagasan pokoknya dari paragraf yang pertama, paragraf yang kedua, dan paragraf yang ketiga ya. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang kedua yaitu mencatat gagasan pokok dari cerita Tari Kipas Pakarena ini. Nah, di sini gagasan pokok paragraf yang pertama ada terdapat di awal paragraf ya. Gagasan kedua juga ada terdapat di awal paragraf. Kemudian yang gagasan ketiga ada di awal dan di akhir paragraf. Jadi tidak semua gagasan pokok itu ada di awal paragraf saja. Bisa ada di awal, bisa di akhir, ataupun bisa di awal ataupun di akhir. Nah, setelah Ibu sudah mencatat gagasan pokok, nanti tahap ketiga adalah mencatat atau menghubungkan dengan kalimat baru, kata-kata baru. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yang keempat yaitu membuat ringkasan dari gagasan pokok dan kalimat-kalimat baru yang sudah dituliskan. Seperti itu. Tadi kita sudah melaksanakan langkah pertama dan kedua. Sekarang kita melaksanakan langkah 3 dan 4 ya, yaitu mencatat kalimat baru dan membuat ringkasan. Jadi di sini ada 3 paragraf atau 3 kalimat utama yang tadi sudah dituliskan. Yang pertama, pada paragraf pertama yaitu Tari Kipas Pakarena adalah kesenian tari dari Goa, Sulawesi Selatan. Jadi di sini juga bisa menggunakan pakai kalimat baru. Jadi tidak usah sama persis dengan kalimat teks yang ada pada buku. Nah, kemudian pada paragraf yang kedua ini yaitu tarian ini berawal dari kisah perpisahan antara penghuni Boting yaitu Hayalan dan penghuni Lino yaitu Bumi. Di sini juga Ibu menggunakan kalimat baru ya. Jadi di sini tidak usah sama persis dengan kalimat yang ada pada teks seperti itu. Kemudian di sini juga Ibu menggunakan kalimat penghubung atau kata penghubung yaitu kemudian. Nah, di sini adalah paragraf yang ketiga. Kemudian cerita tersebut diabadikan dalam gerakan tari. Jadi bisa diubah dengan kalimat atau kalimat-kalimat sendiri. Seperti itu. Kemudian juga pada paragraf akhir semua gerakan Tari Kipas Pakarena memiliki makna, yaitu mengungkapkan rasa syukur. Jadi di sini kata-kata atau kalimatnya itu tidak usah sama persis dengan teks yang ada pada buku. Jadi bisa dikreasikan, bisa digunakan dengan kalimat-kalimat sendiri, yaitu menggunakan kalimat-kalimat baru atau menggunakan bahasa sendiri seperti itu. Jadi setelah ini kalian nanti membuat ringkasan dari teks yang udah Ibu kasih ya, yaitu tentang corona. Sekian dari Ibu, semoga mengerti. Selamat mengerjakan.